Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Rahmi di sini. Thanks for liking this video. Teman-teman, banyak sebenarnya hal-hal baru yang bisa kita coba lakukan untuk menjadi seorang public speaking. Public speaking bukan hanya seorang MC, host, presenter, new anchor, ataupun reporter. Voice over dan dubber juga bagian dari seorang public speaker. Tak sedikit yang berpikir kedua profesi ini tuh sama dan susah sekali untuk membedakannya. Padahal faktanya serupa tapi tak sama, teman-teman. Nah, pengalaman saya waktu masih menjadi pengisi suara di berita informasi lembaga, banyak yang menjuluki saya tuh seorang dubber. Padahal faktanya saya itu voice over. Nah, voice over dan dubber itu memang memiliki persamaan, tapi beda. Untuk itu yuk kita bahas satu persatu, apa itu voice over dan apa itu dubber. Oke, kalau bicara tentang dubber dan voice over, dua-duanya sama-sama sulit suara untuk sebuah proyek video. Bedanya adalah voice over mengacu pada teknik produksi di mana suara akan terpisah dari adegan film ataupun radio. Naskah atau teksnya diterjemahkan dan direkam oleh seorang pengisi suara atau narator yang tidak tampil di layar. Hampir sebagian besar anak-anak muda di zaman sekarang yang excited menjadi konten kreator. Ramai-ramai menggunakan media sosial menciptakan videonya sendiri dengan menggunakan suara orisinil mereka. Nah, jadi voice over di sini fungsinya adalah untuk mengisi suara sebuah video. Supaya apa? Supaya konten tersebut bisa dipahami oleh audiens dengan mudah. Selain melatih public speaking, biar semakin bagus, voice over juga bisa membantu pundi-pundi rupiah kita, teman-teman. Secara umum, voiceover adalah produk audio diproduksi untuk menyampaikan pesan pada audiens melalui media audiovisual tentunya, yang mana berfungsi untuk memberikan informasi tambahan, menceritakan elemen plot penting, media untuk promosi karena dengan konsep video yang kreatif dan suara voiceover yang khas sehingga akan mudah diingat oleh audiens. Nah, voiceover adalah sebuah profesi membaca naskah untuk iklan, komponen profile, trailer, dan lainnya. Nah, naskah tersebut nanti ditujukan untuk menginformasikan pesan yang bersifat informatif serta mampu memancing engagement dari audiens sesuai pembuatan naskah. Pesisir selatan Sumatera Barat dijuluki negeri sejuta pesona, dihiasi balutan nilai seni, budaya, dan bahasa yang unik. Mulai wasra batik tanah liat yang telah mendunia, hingga kuliner rendang lokan kaya rempah yang wow, menggugah selera. Lagi kawasan wisata Mande, pasca diresmikan pada tahun 2015, perpaduan bukit dan teluk dihiasi gugusan pulaunya, menjelma menjadi keajaiban. Panorama pantai, bahkan Pulau Cubadak, diwarnai terumbu karang yang sangat eksotis, dan pastinya selalu dirindukan para pecinta surfing. Kunjungi juga Masjid terapung di bibir pantai Carocok, Masjid Samudra Ilahi, sebuah simbol agama, seni, dan budaya masyarakat. Pesisir selatan bukan sekadar destinasi mempesona, namun satu paket kenangan bagai kepingan surga. How wonderful. Nah, menariknya lagi, voiceover juga harus memiliki beberapa karakteristik yang multitasking. Ya, seperti harus mampu bermain peran, memiliki theater of mind yang baik, mampu menerjemahkan brief klien dengan tepat dan cepat, mampu bermain banyak intonasi suara, dan tentu saja harus memiliki cara membaca yang baik. Nah, karakteristik inilah nanti yang akan membedakan profesi public speaker seperti MC, host, dan presenter dengan seorang voice over dan dubber. Dan voiceover umumnya itu digunakan dalam klip dokumenter ya, pembelajaran digital ataupun segmen audiovisual yang terkait berita-berita yang semuanya itu tentu saja pendek dan menjadikan terjemahan sebagai tujuan utamanya. Nah, kalau acara di televisi biasanya itu bisa teman-teman lihat seperti acara on the spot, Discovery Channel, tutorial masakan, dan sebagainya. Intinya voiceover adalah suaranya tuh terdengar tapi orangnya tidak terlihat ya. Sedangkan dubber dikenal sebagai penggantian bahasa atau language replacement, menggantikan bahasa target dengan setiap orang yang muncul di layar video. Layanan sulit suara oleh aktor sulit suara yang profesional yang meniru ekspresi, nada, dan sinkronisasi bibir aktor di layar, tetapi dalam teks yang berbeda. Nah, hal ini sering kita lihat di acara-acara TV seperti apa? Kartun anime misalnya Naruto, kartun Shinchan, ataupun Doraemon.
Dan itu semua adalah pekerjaan dubber. Jadi, Obat mata tidak terlihat. Kenapa buru-buru? Sedikit lagi aku selesai. Jangan bilang begitu, aku benar-benar minta tolong. Yang penting tolong kembalikan buku itu. Karena aku benar-benar sedang perlu. Nanti kamu boleh pinjam lagi kok. Aku yang pinjam. Jadi kapan mau dikembalikan juga terserah aku. Mengerti nggak, Nobita? Baiklah, terserah kamu saja. Kalau dia lihat halaman paling belakang bisa gawat. Karena halaman itu... Ini sangat gawat. Waktu itu kan, aku pernah pakai obat mata tidak terlihat. Oh? Syukurlah Doraemon, pinjamkan aku obat mata tidak terlihat lagi dong. Aku mau pinjam alat, obat mata tidak terlihat yang dulu itu. Iya ini. Benar, ini dia. Nah, sudah kan? Hari ini aku sibuk, aku pergi dulu ya. Tapi kok rasanya ada yang aneh. Ya sudahlah, kalau aku terlambat, aku bisa dimarahi oleh Dorami. Apa aku sudah hilang? Kok aneh? Kenapa reaksinya belum muncul? Ibu bisa Di dapur juga tidak ada. Sebenarnya ibu pergi kemana sih? Padahal sendalnya ada di sini. Ya sudahlah, yang penting sekarang harus ke rumah Giant dulu. Aneh sekali, hari ini tidak ada orang sama sekali. Ternyata bisa juga ini terjadi. Hati-hati dong. Aku seperti menabrak sesuatu. Hai, maaf aku terlambat. Kakak kenapa lama sekali sih? Ayo cepat, tidak ada waktu lagi. Mau kemana? Ya ke pusat pemeriksaan rutin. Apa katamu? Maafkan aku, Kak. Kalau tidak seperti ini, kakak pasti Jangan menolak. ayo cepat. Kakak, ini kan... Aku akan jelaskan dulu ya. Nama obat ini, obat mata tidak terlihat. Efek obat ini tidak bisa melihat orang lain. jadi dubber itu adalah kita seakan-akan suara dari tokoh karakter yang kita mainkan. Kita harus meniru gerak bibirnya misalnya. Durasi bicaranya harus tepat, nggak kepanjangan, dan juga harus bisa meniru ekspresi suaranya juga. Ya, kalau karakter tokohnya nangis misalnya, kita juga harus bisa memberikan ekspresi nangis. Kalau karakter tokohnya gembira, kita juga harus tertawa. Intinya harus sangat jago acting ya, teman-teman, dan bisa menghayati tentunya. Nah, menurut saya dubber ini cukup berat dan butuh effort yang cukup besar ya untuk menjadi seorang dubber profesional. Karena setiap kali kita bicara, suara harus jelas artikulasinya, intonasinya juga harus bagus, artikulasinya juga harus ada. Nah, seorang dubber atau dubbing harus memiliki dasar voice acting yang kuat. Nah, ini nih, biasanya kalau sudah sering masuk teater ya teman-teman, akan sangat membantu sekali menjadi seorang dubber. Oke. Tantangan dubber itu justru sebenarnya pada saat kita mengisi suara. Dan suara itu 85% harus mirip karakter asli dalam sebuah film dokumenter ataupun anime gitu. Belum lagi kita harus melihat gambar atau tayangan yang ada di depan kita. Fokus dengan naskah juga terus mendengarkan suara aslinya. Nah, dalam waktu bersamaan loh teman-teman. Jadi tergambar jelas ya teman-teman perbedaan signifikan antara voice over dan dubber. Pertama sebutan posisi ya. Seseorang yang melakukan dubbing disebut dubber. Orang yang melakukan soli suara dan voice over disebut dengan voice over. Kedua, tugas utama. Nah, voice over tugasnya mengisi suara dalam berbagai video yang dibutuhkan, apapun tujuan video tersebut. Sedangkan dubber hanya untuk film, serial, dan yang memiliki cerita pengalihan suara saja. Ketiga, sinkronisasi suara. Dubber harus mampu memerankan peran dan karakter yang dia sulih suaranya, makanya harus sinkron dengan cara karakter tersebut bicara. Sementara voiceover hanya membutuhkan sinkronisasi suara sesuai bagian visualnya saja. Nah, yang keempat, durasi pengisian suara untuk VO lebih pendek dan pengisian suara untuk dubber bisa dalam waktu puluhan menit sesuai dengan panjang cerita tokoh film. Dan yang terakhir, ya, perbedaannya adalah intonasi dan emosi suara yang dibutuhkan VO sesuai dengan tujuan video saja. Sedangkan dubber harus bisa berakting melalui suaranya sehingga membutuhkan banyak ragam emosi suara. Nah, seperti itu teman-teman. Voice over dan dubber sama-sama punya kesulitan dan tantangan sendiri. Misalnya seperti dubber belum tentu bisa mengisi suara iklan ya, karena tekniknya itu beda. Begitupun teman-teman voice over, pengen dubbing, ya harus punya karakter acting yang kuat juga. Ya, untuk mencoba menjadi voice over dan dubber? Next, coba kenali lebih dekat kedua profesi seru ini ya, dan tentunya gaspol latihan teman-teman. Oke, itu saja untuk video kali ini. Thanks to watching and
Bye.